Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, kelas 20 Bintan. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Pada kali ini, kami akan memberikan materi PKN tentang sikap yang sesuai dengan sila keempat dan kelima. Sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Oke, kita langsung saja. Ayo membaca. Anak-anak juga bisa lihat di halaman 78 ya, buku tematik 2E. Nina dan teman-teman bermain galasin. Mereka membagi kelompok. Pembagian kelompok dilakukan dengan adil. Mereka membagi kelompok dengan musyawarah. Musyawarah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Tahukah kamu bunyi sila keempat Pancasila? Yaitu sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila. Yang pertama yaitu musyawarah pemilihan ketua kelas. Jadi setiap pemilihan ketua kelas atau ketua RT atau ketua yang lainnya harus dilakukan dengan musyawarah atau pemilihan supaya adil. Kemudian untuk yang kedua yaitu musyawarah keluarga menentukan tempat berlibur. Ya, jadi ketika kita mau berlibur, kita harus bermusyawarah dulu untuk menentukan tempat yang cocok ketika berlibur. Ketika tidak dilakukan dengan musyawarah, pasti salah satu ada yang tidak setuju. Jika dilakukan dengan setuju dan kesepakatan, pasti akan menentukan tempat yang cocok untuk berlibur atau berwisata. Untuk gambar yang ketiga yaitu musyawarah menentukan jenis sumbangan untuk korban bencana alam. Ya, biasanya apalagi di Indonesia ya, sering terjadi yang namanya bencana alam. Bisa berupa tanah longsor, gunung erupsi atau meletus, banjir, dan lain-lain. Pasti korbannya membutuhkan yang namanya bantuan. Dan bantuan itu bermacam-macam. Bisa berupa pakaian, bisa berupa makanan, atau yang lainnya. Nah, hal tersebut supaya mendapatkan bantuan yang tepat untuk korban, maka diperlukan yang namanya musyawarah. Ya, jadi di musyawarah tersebut kita menentukan bantuan apa yang cocok untuk korban bencana alam tersebut. Ya, jadi itulah contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Untuk lambangnya sendiri yaitu kepala banteng. Kepala banteng sebagai simbol sila keempat Pancasila. Apakah kamu pernah melakukan sikap seperti di gambar? Ayo ceritakan pengalamanmu di buku kalian masing-masing. Ya. Oke, kita lanjut. Di pembelajaran 6, Tony dan Johnny berkumpul di rumah Made. Mereka membuat layang-layang hias. Layang-layang Tony dihias seperti pesawat.
Made memberi ekor pada layang-layangnya. Johnny mewarnai layang-layangnya seperti pelangi. Mereka asik menghias layang-layang masing-masing. Menjelang siang, layang-layang mereka sudah jadi. Setelah jadi, mereka membawa layang-layang ke lapangan untuk diterbangkan. Di sini ada percakapan antara Tony, Johnny, dan Made. Berikut percakapannya. Wah, layang-layangmu bagus sekali, John. Berwarna-warni. Layang-layangmu juga bagus, Tony. Layang-layangmu juga bagus, Ton. Hiasan layang-layang Made juga bagus. Terima kasih. Terima kasih, John. Ayo kita segera ke lapangan. Aku tak sabar menerbangkan layang-layang kita. Jadi ada Tony dan Johnny. Mereka saling memuji satu sama lain dengan hasil karyanya masing-masing. Jadi ketika kita membuat suatu prakarya atau pekerjaan tangan, baik tugas sekolah ataupun buat sendiri, sebaiknya kita harus saling memuji terhadap karya orang lain dan tidak boleh menghina atau menjelek-jelekan karya orang lain. Itu tidak boleh. Tony dan teman-teman bersikap saling menghargai. Ya, di sini mereka saling menghargai karya teman. Mereka menunjukkan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Masih ingatkah kamu bunyi sila kelima Pancasila? Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikap yang sesuai sila kelima Pancasila antara lain, yaitu yang pertama, bekerja sama membersihkan sekolah, kemudian menggunakan lapangan secara bergantian, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Apakah kamu sudah mengamalkan sikap sesuai sila kelima Pancasila? Silakan bertanyalah dengan teman atau orang tuamu. Peragakan di depan kelas secara bergantian. Mintalah temanmu menceritakan pengalamannya mengamalkan sila kelima Pancasila. Berikut adalah contoh siswi yang maju ke depan menceritakan pengalaman yang sesuai dengan contoh sila kelima Pancasila. Yaitu, apa contoh pengamalan sila kelima Pancasila yang pernah kamu lakukan, Del? Ayo ceritakan padaku. Ya, aku selalu belajar dengan tekun agar nilaiku bagus, Nin. Aku juga tidak pernah mengganggu teman yang sedang belajar. Aku menghormati hak mereka, Nina. Nah, berikut adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ayo, untuk anak-anak, silakan kalian buat contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat dan sila kelima di rumah. Oke, untuk materi tematik PKN cukup sampai di sini. Kami akan berikan tugas di kolom tugas, silakan dibuka. Kemudian seperti biasa tugasnya kerjakan di buku tugas, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.